back to my channel. Jadi hari ini aku akan ngebahas soal bagaimana cara kita meningkatkan value diri kita, yaitu self-worth, dengan cara salah satunya adalah self-love. So let's get into it. Di zaman sekarang, laki-laki cenderung memiliki persepsi bahwa mudah mendapatkan cewek. Mungkin juga nggak disalahin dan juga nggak 100% kesalahan dari laki-laki, karena memang kenyataannya memang seperti yang saya lihat, memang seperti itu. Seperti adanya kayak dating app, bahkan cewek-cewek merasa itu mereka susah mendapatkan laki-laki, sehingga mereka harus settle dengan laki-laki yang memang bukan sesuatu yang kita deserve gitu ya, karena mereka kadang berpikir daripada aku sendiri mendingan aku sama dia. Jadi sebenarnya di sini aku akan ngebahas tentang bagaimana cara kita meningkatkan self-worth kita, self-value sebagai perempuan, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang memang kita deserve dari laki-laki. Jadi aku akan share beberapa pengalaman pribadi aku tentang self-worth ini. Jadi sebelum-sebelumnya aku itu mungkin agak clingy ya. Kalau kalian ngerti clingy itu sama pacar itu kayak yang selalu kemana-mana harus bareng kayak gitu kan. Kalau dia nggak nge-text aku jadi sedih kayak gitu, atau dia balas teksnya seperti itu. Waktu zaman aku masih muda memang kayaknya our world revolve around him, dan itu tidak seharusnya seperti itu. Kita harus punya kehidupan sendiri. Jadi kita nggak boleh yang namanya clingy sama laki-laki. Aku tahu masih banyak memang perempuan-perempuan seperti itu, dan maka dari itu di sini aku memang mau share pengalamanku sehingga aku bisa berada dalam posisi aku seperti ini. Karena clingy atau ketergantungan sama laki-laki itu kan seperti kayak kita itu insecure. Kita nggak yakin dengan self-worth kita. Jadi kalau misalnya dia nggak nge-text atau dia nggak reply kita straight away langsung, kita pikir dia lagi ngapain ya, karena kita nggak percaya pada diri kita kalau dia memang benar-benar sama kita gitu loh. Jadi sekarang di sini ini aku mau bicarain soal bagaimana cara kita improve our self-worth, jadi meningkatkan nilai diri kita dengan working with ourselves. Jadi apa ya working with ourselves? Bahasa Indonesianya itu kayak meningkatkan kualitas diri kita. Jadi setelah aku working on myself, kayak aku mulai istilahnya aku tuh seperti kayak merasa kalau I am good enough, siapapun yang bersama aku pasti beruntung bisa memiliki aku. Jadi jika kalian sudah bisa menanamkan bahwa diri kalian adalah good enough for you, dan kalian bisa attract orang yang memang bisa menghargai kalian. Jadi jika kalian memang ingin, I know ini memang kedengarannya counterintuitive, but kalau kalian memang pengen orang menghargai kalian, respect kalian, kalian memang harus respect diri kalian sendiri. Karena kita hanya attract apa yang ada dalam diri kita. So kalau kalian tidak menghargai diri kalian, jadi orang lain nggak akan bisa menghargai kalian. Dan salah satu tips-tips yang aku akan share ini adalah tips-tips bagaimana kita meningkatkan self-worth. Jadi nomor satu untuk meningkatkan self-worth kita adalah create positive affirmation. Ya, kalian pasti sudah tahu afirmasi ya. Jadi ini memang benar-benar efektif. Namun memang untuk pertama kalinya, pasti jika ini memang pertama kalian ngelakuin, pasti ada kayak keraguan-raguan saat kalian mengucapkan afirmasi ini, bahkan menulisnya. Ada pasti otak kalian yang merasa enggak, itu enggak benar. Itu memang sudah normal. Jadi otak kita sudah terbiasa dengan sesuatu masa lalu, dimana kalau kalian udah baca bukunya Dr. Joe Dispenza, kita tidak bisa tinggal di masa lalu. Misalnya kalian trauma, kalian habis putus, dan laki-laki yang mutusin kalian itu membuat kalian itu rendah diri karena kayak kurang mencintai dan segala macam, dan itu pasti akan membekas di otak kalian. Dan kalau kalian bikin positif afirmasi, pertama pasti yang muncul ya seperti itu. No, itu nggak benar, tapi itu memang harus terus di-repeat, karena segala sesuatunya itu kan dari terbiasa. Kayak misalnya kalian kemarin itu putus, itu memang sudah terbiasa ada di otak kalian, kalian mengalami hal seperti itu. Jadi makanya itu yang tertanam di otak, dan itu yang memang kalian ingat-ingat terus gitu loh. Jadi segala sesuatu itu semuanya bisa disetting di dalam otak kita, itu tergantung kita.
Jadi kalian bisa tulis afirmasi seperti I am worthy, I am loved, I am adored, dan segala macam, segala sesuatu yang positif yang kalian memang ingin capai, dan itu kalian bisa ucapkan setiap hari bangun pagi dan juga sebelum tidur. Kemudian yang kedua adalah bikin gratitude journal. Jadi journal itu kayak buku diary gitu yang kita bikin. Kita di situ bisa tulis apa yang kita syukuri dalam hidup kita. Setiap hari kita bisa tulis. Misalnya hari ini I am healthy, atau bilang aja I am grateful that I am beautiful, kayak gitu. Jadi kita harus mensyukuri segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Karena dengan bersyukur itu akan membawa berkah yang lebih banyak. Karena energi kita akan begini, saat kita bersyukur kita akan merasakan energi yang berbeda. Seperti hormon-hormon pun akan dikeluarkan dari otak kita. Kalau kalian pernah baca Dr. Joe Dispenza, aku memang penggemar berat Dr. Joe. Jadi tentang otak manusia bagaimana, kayak gitu kan. Saat kita sedih hormon apa yang dikeluarkan, saat kita bahagia hormon apa yang dikeluarkan. Jadi gratitude journal itu sangat membantu sekali. Setiap hari kalian tulis apa sih yang kalian syukurin hari ini, seperti itu, dan kalian akan ngerasain bedanya. Jadi kalian bisa coba yang itu. Kemudian yang ketiga adalah self care. Jadi self care itu adalah salah satunya seperti self love ya. Jadi itu melakukan sesuatu that make us feel good. Itu bisa berbentuk apapun, seperti mungkin keluar sama teman-teman kita, ngopi nongkrong di mana. Dan seperti juga kalau bagi aku meditasi itu adalah salah satu self love, karena aku setelah meditasi I feel really good. Jadi aku benar-benar damai dan tenang. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa nyalon kayak gitu. Kalau budget kalian nggak harus ke salon, kalian bisa ke pantai, atau bahkan di rumah kalian juga bisa self love, facial sendiri di rumah. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lakukan. Yang bikin kalian senang itu apa gitu loh. Nggak harus apa, kalau kalian suka masak, bikin kue, why not? If that makes you happy, then yes, I think you should do it. Yang keempat, cara meningkatkan self-worth adalah dengan raise our standard. Yes ladies, raise our standard. Jadi kita harus meningkatkan standar kita. Yang kalian biasanya sering keluar sama cowok-cowok nggak jelas, no, hapus. Raise your standard is non-negotiable here. Jadi ini pengalaman yang tadi aku baru bilang di awal tadi. Jadi dulunya aku itu juga kalau sama cowok itu I tend to, mungkin karena kita gimana ya, kita itu orangnya juga nggak enakan gitu ya. Kalau ada misalnya pacarku nge-text, aku pasti langsung balas duluan. No, that's not the case. Jadi juga beberapa banyak hal, misalnya kalian masih dalam masa PDKT, kemudian kalian nge-text cowok duluan. Ini juga pelajaranku, never ever nge-text cowok duluan. No, kita tidak pursue, we do not chase, let them chase. Okay? Jadi di sini raise our standard, meaning that we are sitting back as a queen, let them chase and come to us. Jadi gini, gimana? If you are a queen, we do not chase, let them prove themselves. Biarkan mereka nunjukin ke kita their value, so we can actually select them which one is the best of them. So do not settle for anything less. If they actually flaky itu seperti kayak kadang A, kadang B, kadang ada, kadang enggak. No. And also never pay on a date. Biarin mereka bayar. We do not pay for a date. Jadi di pengalaman pribadi aku dulu, aku pernah dulu pacaran sama seseorang dari Eropa. 4 tahun aku pacaran sama dia, dan aku bayar billnya itu 50-50. Aku masak buat dia, aku bersihin rumahnya dia saat dia kerja. Pokoknya semuanya bagus-bagus gitu loh. Dan ternyata memang aku melakukan hal yang salah. Jadi jika kalian memang pengen laki-laki menghargai kalian, takut kehilangan kalian, aku melakukan semua itu kebalikannya. Jadi kalian harus belajar dari kesalahanku. Jadi akhirnya setelah aku putus sama dia itu, aku waktu itu bener-bener
down banget dan aku banyak mempelajari buku, bahkan ikut kursus di luar negeri mengenai relationship and about men. Makanya dari situ aku tahu dan aku mulai raise my standard. Jadi jangan pernah sampai kita menaruh posisi bahwa kita memang lebih mencintai dia daripada dia. Relationship not gonna work kalau kita yang lebih mencintai dia. Jadi usahakan selalu kebalikannya, kalau enggak it's not going to work. Jadi setelah aku belajar dari situ, I know aku attract laki-laki yang memang jauh lebih menghargai aku dan mereka bahkan bayar semuanya, dan juga bukan laki-laki yang kelas-kelas biasa. Jadi dari sini ini kalian memang bisa attract laki-laki yang memang memiliki kelas. Itu tergantung bagaimana energi yang kalian miliki. Jadi kalau kalian percaya dalam diri kalian that you deserve a gentleman that treats you like a queen, you will get it. Karena aku memang sudah buktiin sendiri. Dari situ aku yang kayak, dan ini juga why this is works, karena awalnya aku memang gak suka sama cowok ini. Dia yang ngejar-ngejar aku, dan for things to work, dia yang harus ngejar-ngejar kita. Tapi begitulah, jika kita memang gak suka sama orang, kita cuek. Tapi dengan cara cuek itu malah yang bikin mereka tergila-gila sama kita. Jadi jangan sampai kita yang ngejar laki-laki, biarin mereka yang ngejar. And believe that you deserve the best gentleman that treats you like a queen. Tips berikutnya, create boundaries. Jadi kita harus bisa ngasih boundaries, batas-batas dengan laki-laki. Jangan sampai karena kalian suka sekali sama dia, dia melakukan kesalahan, kalian tutup mata, pura-pura itu tidak terjadi atau menjadi pemaaf. Oke, aku nggak bilang kalau kalian harus tidak memaafkan. Memaafkan beda dengan create boundaries ya. Kalian masih bisa memaafkan dan create boundaries. So, misalnya aku dulu ada pernah kayak misalnya kita lagi nge-text gitu ya. Kemudian teks-teks sudah jalan begini-begini, kemudian teks terakhir kita nggak dibales. Kalian harus berani untuk ngomong sama dia kalau itu tidak oke seperti itu tidak respect namanya. Jadi jangan sampai kalian takut untuk yang namanya ntar dia jadi marah sama aku terus tinggalin aku. No, dia mau tinggalin silahkan tinggalin, atau kalau bisa kalian yang tinggalin dulu karena dia sudah disrespectful seperti itu. Intinya do not afraid to walk away. Jangan takut untuk meninggalkan suatu relationship karena kalian takut sendiri. No. Jadi kuncinya itu memang create boundaries. Kalau mereka misalnya melakukan sesuatu yang disrespectful terhadap kalian, kalian harus berani ngomong sama dia dan bilang sama dia ini tidak bisa diterima. Jadi this is unacceptable, you cannot do this to me. Pastiin dia tahu. Next time if he does it, this is not gonna work. Jadi ya, create boundaries. Jadi kalau misalnya juga seperti jangan terlalu available, jadi nggak bisa kalian setiap dia mau ngajak kencan pada detik-detik terakhir kalian selalu ada. Ini aku juga ada pengalaman seperti itu. Jadi misalnya dia mau ngajak kencan aku tapi dia tidak bikin planning sebelumnya. Misalnya dia mau ngajak aku kencan malam ini, dia kemarin nggak ngomong, langsung tiba-tiba aja kayak last minute thing dia telepon, keluar ya malam ini, kamu bilang no. Jadi di situ dia tahu kamu bukan cewek gampang yang duduk di rumah, biarpun mungkin kalian duduk di rumah nggak ngerjain apa-apapun, dia nggak perlu tahu itu. Jadi kamu harus bilang sama dia, aku sibuk, jadi kalau kamu ingin kencan sama aku, mau bikin date, kamu harus planning lebih bagus, bukan seperti ini. Karena perempuan-perempuan yang duduk di rumah langsung ditelepon langsung bisa, jelasnya itu bukan sesuatu yang akan dihargai, karena kalian memang cepat banget didapatkan, cuma dibegituin kalian langsung available. No. Jadi kasih tahu dia memang waktu itu aku sempat seperti itu, dan dia juga ya nggak begitu suka ya dengan responku, karena responku langsung aku tidak bisa diajak ngedate hanya dengan cara seperti itu, keluar sama aku malam ini. Aku bilang sama dia, ini sangat tidak respectful kalau kamu mau ngajak keluar seorang lady dengan cara seperti itu. You have to plan your date better than that. Next time if you wanna ask me for a date, plan it better. Aku bilang kayak gitu. Kasih tahu aku beberapa hari sebelumnya, jadi aku bisa plan things. Karena aku tidak diem di rumah nganggur dan nungguin telepon kamu. Jadi kalian harus berani ngomong seperti itu.
Karena dengan cara seperti itu, dia akan membuat waktu buat kalian dibandingkan cewek-cewek. Misalnya nih, dia nggak ngedate sama kamu aja, ya kan? Dia ngedate juga sama cewek-cewek lain. Tapi cewek-cewek lain itu lebih gampang kan? Maksudnya langsung ditelepon, langsung mereka bisa. Tapi kalau dengan kalian, dia nggak bisa. Makanya dia akan memprioritaskan kalian karena dia tahu, oh cewek ini susah banget diajak ngedate. Kalau cewek lainnya kapan aja bisa kan tinggal ditelepon. Cuman kalau cewek ini aku bener-bener harus nyiapin waktu buat dia. Dan itu dia akan bikin benar-benar spesial buat kita karena dia tahu untuk ngajak ke date kita itu nggak gampang gitu loh. Jadi ini adalah salah satu juga caranya untuk meningkatkan self worth kalian. Jadi di situ adalah tips-tipsku bagaimana cara meningkatkan self worth diri kita. And jika kalian mungkin ada pertanyaan atau mungkin hambatan, kalian juga bisa kasih komen di bawah. Dan misalnya kalian sudah terapkan ini dan itu berhasil, kalian juga bisa kasih tahu aku di bawah ya. So thank you for watching. So see you next time.